Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue sini netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, gue mau membahas tentang timnas Indonesia yang sudah OTW ke Jakarta ya. Menyusul Kevin Dix yang juga sudah tiba di Jakarta. Berarti total kan yang ada di Bali itu 28 pemain ditambah Kevin Dix, berarti 29 pemain total pemain yang akan berjuang untuk menghadapi Cina dan Jepang ya di pertandingan nanti, dimana dua nama yang menyusul Ragnar Oratmangun yang tidak bisa hadir ya. Dua nama yang menyusul Ragnar dan Septian Bagaskara yang tidak bisa hadir yaitu Eliano dan Sandy Walsh. Berarti berkurang dua pemain lagi ya. Berkurang dua pemain lagi. Jadi nanti akan ketambahan juga Martin Paes yang lagi OTW, berarti total 30 pemain. Total 30 pemain. Dan Sandy Walsh dan juga Eliano tidak akan dicari penggantinya. Jadi total 30 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang, dan untuk khusus melawan Cina adalah 28 pemain karena Marcelino dan Martin Paes tidak bisa tampil. Tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu kuning sehingga membuat mereka harus tersisih ya di pertandingan melawan Cina. Tapi tenang, di posisi penjaga gawang sudah ada Emil Audero. Kita lihat Emil Audero bahkan sudah datang sebelum TC di Bali ya, beberapa hari sebelum TC di Bali Emil sudah datang, artinya dia punya waktu penyesuaian yang jauh lebih lama dibanding rekan-rekannya, berarti dia punya waktu istirahat juga yang sangat lama. Dia bisa ada dalam kondisi yang 100%, dan Emil pastinya selevel dengan Martin Paes ya. Selevel dengan Martin Paes karena pengalamannya juga di kelas tertinggi Serie A juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia menjadi kiper utama Sampdoria di 2 tahun. Berarti kan dia sudah berhadapan dengan Cristiano Ronaldo ya. Berarti kan ini kiper ya sudah tidak perlu diragukan lagi jam terbang ya. Pasti bisa lah mengatasi tekanan menghadapi tim sekelas Cina. Pasti bisa karena sudah terbiasa dengan tekanan sebesar itu. Oke? Kemudian pastinya seluruh pemain untungnya selain Sandy Walsh dan Eliano tidak ada yang cedera. Di sektor kanan untungnya Kevin Dix juga sudah prima untuk bisa bermain. Tapi gue nggak tahu ya Kevin Dix bisa bermain 90 menit atau tidak, karena di Copenhagen pun dia tidak pernah bermain 90 menit semenjak sembuh dari cedera. Jadi ini pun sebuah kekhawatiran sebenarnya ya untuk Kevin Dix. Kan kita udah kehilangan Sandy, Eliano, Kevin Dix juga bisa dibilang masih diragukan. Mudah-mudahan Kevin Dix 100% ya, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan gitu, karena dia pun datang paling terakhir, bisa dibilang dia kan datang H-3 berarti ya. H-3 dia cuma punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri untuk bertanding melawan Cina. Jadi itu kan waktu recovery yang cukup pendek ya, jadi mudah-mudahan itu tidak mengganggu seorang Kevin Dix. Dan untuk pemain lainnya kan sudah dipersiapkan tesnya di Bali ya kan selama seminggu ya. Selama seminggu ini tesnya di Bali kan sudah dipersiapkan match sharpness-nya, kemudian strateginya, kemudian cara supaya timnas ini bisa untuk menerobos deadlock dari pemain Cina gitu ya. Itu kan sudah dipersiapkan semuanya. Tapi kan Kevin Dix tidak hadir gitu ya. Jadi akan butuh penyesuaian baru untuk Kevin Dix. Nah makanya gue agak meragukan ya Kevin Dix ini apakah akan tampil dari awal atau tidak. Tapi ya secara kualitas cuma Kevin Dix yang ada di level teratas. Sisanya kayak Yakob, Asnawi ini tidak ada di level teratas. Jadi gue rasa meskipun Kevin Dix datang telat dan tidak bugar, mungkin Kevin Dix akan dipaksakan terlebih dahulu ya, mungkin 50-60 menit baru nanti kalau di Dix sudah keteteran baru mungkin bisa diganti Yakob atau Asnawi gitu ya. Jadi ya itu sedikit struggle dari timnas Indonesia ya. Sektor back kanan ini sedang struggle-nya. Tapi Mads Hilgers pun bisa ditaruh di situ guys sebetulnya. Mads Hilgers bisa ditaruh di back kanan kalau kalian nggak tahu ya. Jadi gua itu kan beberapa kali main Football Manager.
Dan ternyata atribut Max Hilgers di bek kanan itu cukup baik ternyata, sekitar 70-an. 70-an lah. Ya, dari 100, 78 kalau nggak salah, dari 100. Kan bek tengahnya 95. Bek kanannya itu 78. Jadi untuk kalian yang main Football Manager pasti tahu lah Max Hilgers itu bisa ditaruh di bek kanan meskipun tidak sebagus kalau dia main di bek tengah ya. Gitu. Tapi dia bisa main di bek kanan. Jadi mungkin Max Hilgers bisa menjadi opsi sektor bek kanan. Terlebih lagi kan ada sebuah isu di mana Hilgers dan Ildiz ini kan tidak bisa dijadikan satu tim ya. Tidak bisa dijadikan satu padu gitu di bek tengah. Nah, Hilgers bisa menjadi alternatif di bek kanan. Jadi nanti di belakang itu Ildiz, Rido, Hapner, di kirinya Verdong, di kanannya tuh bisa Max Hilgers. Ya, di kanannya itu bisa Max Hilgers. Jadi Max Hilgers nanti akan bermain agresif. Karena Hilgers pun kan atributnya itu agresif ya, bek yang agresif. Jadi akan lumayan cocok lah kalau dia main di bek kanan. Tapi akhir-akhir ini kan di setahun terakhir ini dia nggak pernah main di bek kanan di Twente ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya untuk solusi kalau Kevin Dix tidak fit. Ya, gue jujur mending pasang Hilgers di kanan dibanding Asnawi. I'm so sorry ya untuk Asnawi. Tapi gue masih ada trauma ketika Asnawi tampil di Cina bulan Oktober lalu. Gue masih sedikit menyimpan trauma. Gue rasa permainan seperti itu nggak layak untuk di level Asia gitu ya. Sorry to say untuk Asnawi. Jadi gue masih prepare mending Max Hilgers saja yang ditaruh di situ. Karena Hilgers meskipun tidak terlalu berkompeten bermain di bek kanan, tapi dia tuh seenggaknya punya kualitas, punya kematangan. Karena sudah terbiasa dengan level yang tinggi. Ya kan dia sudah terbiasa dengan level Eredivisie yang tinggi. Jadi karena levelnya sudah tinggi, level itu yang akan jadi modal Hilgers. Gitu ya. Jadi gue harapkan ya kita lihat nanti ya Kluivert akan seperti apa. Dan melihat dari training center di Bali, kayak semua pemain juga udah happy. Beckham Putra pun yang menyusul ibaratnya juga sudah membaur dengan tim, sudah ngeblend gitu ya. Dan makanya gue ini nggak tahu ya nanti siapa yang akan tampil karena begitu spekulatif ya melihat pemain yang ada saat ini. Kan Romani oke lah, udah pasti jadi starter. Nah, dua di belakangnya ini siapa yang menggantikan Ragnar dan Marcelino? Apakah Lili Pali, apakah Yakob, apakah Egy, apakah Beckham? Nah, ini kan keempat pemain ini gue bilang ada di level yang sama. Jadi nanti akan dilihat di latihan. Siapa dua dari empat pemain ini yang akan fit dan akan menemani oleh Romani di lini depan. Ya, akan orang Romani di depan. Tapi kalau dari paparazi yang gue lihat di sosial media dan juga di beberapa jurnalis yang ada, katanya Lili Pali yang paling siap untuk main. Katanya Lili Pali yang paling siap untuk main. Jadi kayaknya satu tempat sudah pasti diisi oleh Lili Pali. Terlebih lagi dia pemain senior kan, sudah terbiasa mengatasi tekanan. Jadi gue rasa satu tempat untuk Lili Pali dan satu tempat lagi Yakob, Egy atau Beckham. Nah, kita kan nggak tahu ya siapa yang paling perform di latihan, siapa yang paling siap di latihan gitu ya. Oke, itu dari hasil TC sekitar TC di Bali ya dan persiapan timnas Singa. Sekarang timnas sudah di Jakarta, akan melakukan persiapan terakhir di 2 hari ini ya, kayak esbat gitu-gitulah. Akan memulihkan diri sampai 100%, dipijit segala macam gitu ya. Untuk mengembalikan lagi kondisi kaki yang sudah tegang karena kan seminggu terakhir digempur terus dengan latihan taktik, latihan strategi gitu ya. Pasti 2 hari ini akan sedikit relax, message dan segala macam gitu ya, berenang dan segala macam. Oke? Gitu aja guys.